Baik, terima kasih saudara. Kita lanjut lagi nih Pak. Pak, yang kedua adalah tentang kemiskinan ekstrim. Ya. Sebetulnya potret awalnya seperti apa sih Pak untuk masyarakat di Buleleng ini? Ya, kalau kita bicara masalah kemiskinan ekstrim, itu memang harus kita bedakan dengan garis kemiskinan. Oke. Miskin yang masyarakat yang disebut dengan masuk dalam kategori miskin ekstrim itu, apabila dia memiliki pendapatan di bawah 362.000 per bulan per kakak. Per bulan per kakak. Kecil sekali. 362.000. Ya. Kalau sudah pendapatan kecil berarti akan berpengaruh terhadap tingkat hunian mereka. Tempat hunian mereka pasti tidak bagus. Berpengaruh terhadap sumber daya manusia mereka. Pasti. Gitu. Oleh karena itu di Kabupaten Buleleng tahun 2022 saat kami masuk ke Buleleng, kemiskinan ekstrim Kabupaten Buleleng itu adalah 10.600. 10.600. Ya. Kakak Pak atau jumlah Kakak. Setelah itu kita langsung gerak cepat karena memang sebelumnya juga kami pernah menangani masalah kemiskinan pada waktu kami ditugaskan di provinsi, Ya. di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita juga menangani kemiskinan sehingga kita bergerak cepat dari 10.600 turun ke 5.300. Oh ya? Hampir setengah. Gitu, hampir. Luar biasa. Setelah itu turun menjadi 349. Sekarang ini 340. 349. Oke. Itu. Karena ada strategi jitu yang harus memang kita lakukan ya. Oke. Dari 349 itu apa gininya? Kita intervensi mereka. Kalau dia masuk miskin ekstrem itu pendapatannya 362.000, maka kita kasih BSU 450.000 per kakak per bulan. Per kakak per bulan. Seluruhnya. Setelah itu beasiswa miskin dia dapat. Program kesehatan dapat. Bantuan pangan dia dapat. Rumah kita perbaiki semuanya. Setelah itu kita data apabila dalam keluarga yang masuk miskin ekstrem itu ada usia produktif, usia kerja, kita salurkan. Diberi pelatihan. Ya, tidak hanya kita pekerjakan di UMKM yang gini. Baik. Ya, Gitu. ya. Sekarang ini di Buleleng itu begini ya, kalau kita menangani kemiskinan, lebih baik kurangi teorinya Pak. Lebih baik best practice lah kita. Langsung ya Pak ya, action Langsung. ya. Itu contoh di Buleleng itu ada 129 desa. Setiap desa pasti ada orang miskin dong. Kenapa kita tidak buat program, kita kerjasama dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Setelah itu kita akan kerjasama, setiap orang miskin di desa ambil satu untuk kita didik di LPK itu. Setelah itu kita berangkatkan dia sebagai misalnya ke kapal pesiar kerja paling tidak memotong. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bicara nanti kemiskinan teorinya begini, ya memang teori memang. Tapi kita di tingkat lapangan, di tingkat kabupaten ya on the track apa yang harus dilakukan, hasilnya apa, seperti itu loh Pak yang kita lakukan. Karena kita juga orang lapangan. Oh, dan itu terbukti sudah ada orang yang memang sudah kita manfaat ya Pak ya. Ada bahkan ke Jepang juga kita magangkan. Kalau dia balik, nah itu paling tidak kan sudah gini. ada Pak. tambahan ya. Iya. Menarik. Artinya keluarganya bisa dibantu. Kita kerjasamakan dengan Bank BPD Bali. Karena kalau orang miskin disuruh bikin paspor, visa, nggak punya uang, Nggak punya BPD kemampuan lah yang finansial. Itu artinya penanganan kemiskinan itu kan penyebabnya multidimensional, maka ini pun ngeroboh istilahnya ya. Pak PJ Gub, ngeroboh harus dikerjakan secara bersama-sama dengan pola kerja kolaboratif. Oh, oke. Pak PJ kalau sebentar, jadi masyarakat tadi yang tinggal 300 sekian itu dari angka 10.000 ya tadi? Iya. Itu sebetulnya mereka ini terkondisikan menjadi kategori kemiskinan ekstrim itu apa sih Pak kondisi mereka ini? Apakah mereka nelayan, apakah petani, atau mereka memang sudah tidak punya lahan, buruh, atau ininya seperti apa sih Pak? Petanya kalau boleh tahu sedikit.
kita melihat kantong-kantong kemiskinan itu, ya, umumnya ada di pesisir. Dia bergerak di sektor pertanian, dia bergerak di sektor jasa pertukangan, buruh tani. Itulah. Oleh karena itu, karakteristik kemiskinan di Buleleng itu ternyata inline dengan potensi yang dimiliki Buleleng. Berarti ada gap ini antara potensi yang dimiliki Buleleng dengan kantong-kantong kemiskinan. Kenapa ini terjadi begitu? Maka yang kita lakukan adalah bagaimana memanage potensi itu menjadi sebuah berkah bagi mereka. Itulah yang kita lakukan secara nyata, Pak, karena kita birokrasi yang ditugaskan selaku penjabat kepala daerah, pasti perencanaannya itu juga harus komprehensif. Hasilnya apa, anggaran dibutuhkan berapa, jelas. Outputnya pada jelas. waktu berapa, kapan dan sebagainya. Bahkan kita juga sudah menyusun, meskipun nanti siapapun jadi kepala daerahnya, bupatinya, 5 tahun ke depan itu dengan potensi yang dimiliki Buleleng itu seperti apa sih? Gitu loh. Ibarat ini manusia, 5 tahun lagi dia harus bodinya sekian begitu. Karena kita persiapkan misalnya cari sekolah kedinasan yang gitu. Kita didik dari awal berarti dia harus lari ini, makanya seperti itu. Membangun Buleleng itu juga begitu, Pak. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, anggaran dibutuhkan apa, prioritasnya apa, hasilnya apa gitu. Jelas. Dan itu masyarakat wajib tahu, Pak. Karena Buleleng itu sangat-sangat egaliter yang harus terbuka kita, Pak. Iya. Nah, Pak BJ, menarik juga adalah ada program bedah rumah. Kan sudah dilakukan berapa datanya, Pak sekarang ini? Kalau sekarang kita sudah bedah rumah itu ada 289. 289 rumah? Iya. 289 rumah itu kalau semuanya mengandalkan dari APBD, possible nggak akan selesai-selesai, Pak. Ada inovasi dong? Ya, ada inovasi, Pak? Kita undang, tapi data itu harus benar dulu, Pak. Data benar dulu, kita undang para pengusaha, dunia usaha. Setelah itu kita pajang, maka kita gelitik sedikit mereka untuk kita ajak berbagi, karena mereka itu juga saudara kita kan. Gitu. Masyarakat miskin itu saudara kita. Istilah di Bali itu ada Basudewam Kutubaka. Mereka adalah saudara. Oleh karena itu wajar kita bantu mereka. Kita ajak dunia usaha. Dalam konteks dunia usaha membantu lewat CSR itu, Corporate Social Responsibility ini, maka yang membangun juga mereka, terserah mereka. Nah, pada saat dia membantu rumah pada orang miskin, yang menyerahkan juga mereka. Kita pemerintah hanya memfasilitasi dan menyaksikan. Tapi datanya harus jelas, dia kita bebaskan untuk memilih seperti ini. Itulah yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan, sehingga para dunia usaha itu juga menjadi semangat, Pak. Benar-benar loh, bahwa keuntungan kita juga kita pakai berbagi dan ternyata ada buktinya. Betul. Betul. Ini jadi memang ada sinergitas itu, Pak, ini yang dibangun ya. Tidak bisa pemerintah sendiri. Tidak bisa, Pak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tanggung jawab bersama. Karena memang masyarakat harus kita bantu. Masih ada berapa lagi, Pak, target kita untuk bedah rumah ini? Sekarang ini kita sedang menerjunkan para relawan-relawan, bahwa begitu luasnya di Buleleng ini, wilayahnya pasti ada yang tercecer. Pasti itu. Nah, yang tercecer itulah lewat relawan, lewat media, Pak. Sehingga kami mitra strategis kita itu media. Karena dia yang kadang-kadang menginformasikan. Nah, lewat relawan, lewat media, lewat komponen masyarakat lainnya, masyarakat miskin yang tercecer, yang harus dibantu bedah rumahnya itu agar dilakukan, dan ini sudah berjalan. Kerjasama dengan provinsi, ya. Setelah itu kita kolaborasi dengan di daerah ini dengan Forkopimda, Pak, TNI, Polri. Ini bahkan Polri pun menyumbang, Pak. TNI menyumbang, Polri pun menyumbang. Ya, ternyata apa? Tergantung kita mengajak mereka. Lagi-lagi, betul. Ada satu hal, Pak, filosofi itu. Miskin itu dosa, Pak. Miskin itu dosa? Miskin itu dosa.
apabila kita ini membiarkan Hmm. mereka itu tetap miskin, ya dosanya besar. Bisa. Ya, ya. Kita yang diberi tugas wewenang untuk bisa memberdayakan mereka, justru membuat mereka miskin dengan mengkorupsi, memotong gininya, itu dosanya maha besar. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Seperti itu. Luar biasa. Ya, nah apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin sudah dibantu supaya ya mungkin menjaga rumahnya atau ya apa sih Pak kalau terkaitan dengan kemiskinan ekstrim ini untuk masyarakat kita yang Iya. apa Pak? Kepada masyarakat Buleleng yang masuk dalam kategori miskin ekstrim atau dia juga berada di bawah garis kemiskinan, percayalah bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng akan senantiasa memperhatikan untuk memberdayakan ya saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kurang mampu, sehingga nantinya bisa memberdayakan mereka. Bantuan dan tolong juga diinformasikan kepada kami manakala ada terlewati Tetangga-tetangga mungkin ya Pak hak-hak atau daripada warga miskin ini. itu. Tolong segera disampaikan kepada kami karena saluran-saluran sudah kami buka sehingga lebih cepat kita bisa nangani. Kita berharap Astongkare dengan dukungan semua pihak, dunia usaha, TNI, Polri, dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, Buleleng sekarang ini sudah dikategorikan miskin ekstremnya adalah nol. Oh, Astungkare. Nol. Tetapi garis kemiskinan kemiskinan masih ada. Seperti itu. Wah, niat yang baik dan upaya yang dilakukan nyata tidak salah kalau mendapat penghargaan ya Pak? Iya. Dari Presiden Pak? Iya, Terkait dengan dari pusat kita Apa dapat nih, Pak? tahun lalu kita mendapatkan adalah penghargaan kinerja, ya insentif kinerja namanya dari penanganan inflasi. inflasi satu. Yang kedua kita menangani insentif kinerja dari penanganan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini. Iya. Ketiga insentif kinerja dalam konteks kita menangani stunting. Nah, Setelah itu keempat di meritokrasi bagi tata kelola kita Pak, seperti itu. wah, luar biasa. Nah, ini menarik ini. Kok bisa mendapatkan penghargaan terhadap program pengentasan stunting? Nanti kita bahas Pak ya, Iya, Pak iya, PJ ya. iya. Saudara jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi. Kita ingin mengetahui bagaimana program stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang hasilnya sangat luar biasa saya kira. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan sapa redaksi on location setelah yang satu ini. Ngopi lagi Pak, Oke, kayaknya Pak. enak ini.